Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video about knowledge sharing. Jadi di sini aku nanti mau jelasin tentang UI atau user interface, mulai dari definisi, manfaatnya, jenis-jenis UI, lalu 7C prinsip desain UI, dan contohnya. Oke, jadi nanti dalam beberapa slide nanti aku akan jelasin dan jadi mudah untuk dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja stay to watching. Oke, langsung aja ke slide yang pertama. Apa itu UI atau user interface? User interface adalah tampilan visual pada sebuah sistem yang membuat user mudah dalam menggunakannya, efisien, dan juga pengguna merasa nyaman dan senang dalam proses interaksinya. Sebagai contoh, pada gambar di sebelah kanan yaitu tampilan Windows, yang bila kita klik icon Windows di bagian pojok kiri bawah, itu akan menampilkan menu-menu yang biasanya tersusun secara grid dan juga layout yang menarik, sehingga kita dapat dengan mudah memilih menu yang kita cari. Lalu slide kedua, manfaat user interface. Yang pertama itu menarik konsumen baru. Sebuah tampilan visual yang menarik pada sebuah website atau aplikasi tentunya akan memberikan peluang adanya konsumen baru. Yang kedua, memperkuat branding. Tampilan pada sebuah website, terutama website bisnis, dapat memperkuat branding sehingga membuat reputasi bisnis menjadi lebih baik. Yang ketiga, membuat pengunjung nyaman. Website atau aplikasi yang mempunyai tampilan dan juga layout yang baik tentu akan membuat pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama untuk mengeksplor website atau aplikasi kita. Lalu yang keempat, memudahkan pengunjung untuk membeli. Pada penggunaan website bisnis, jika layout atau tata letaknya itu beraturan, maka akan memudahkan pengunjung saat ingin membeli produk atau menggunakan jasa layanan kita. Di sini ada jenis-jenis UI. Aku ambil hanya 3 contoh saja. Yang pertama itu ada Voice User Interface, yang biasanya digunakan sebagai smart assistant. Dengan ini pengguna bisa berinteraksi dengan perangkat melalui suara yang akan dikenali sistem. Lalu yang kedua, Graphical User Interface, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan representasi visual dari desain. Interaksi dipermudah melalui trackpad, mouse, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada menu driver interface, biasanya mengarah ke beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna melalui list atau menu. Perintah ini dapat ditampilkan dalam pop-up atau drop-down. Nah, bisa kita lihat jenis-jenis user interface. Ini contohnya ada Google Assistant Voice atau Apple Siri. Terus ini contoh graphical user interface, yaitu halaman utama pada desktop Windows atau halaman utama pada smartphone kita. Lalu bisa dilihat ini contoh menu driven. Ini ada tampilan mesin ATM. Kita bisa lihat di sini hanya menampilkan beberapa list menu saja. Slide selanjutnya, aku akan membahas prinsip 7C dalam desain UI di e-commerce. Yang pertama itu ada clarity, informasi yang jelas dan mudah dipahami. Contohnya seperti deskripsi produk yang lengkap dan gambar yang jelas. Lalu yang kedua ada konsistensi, elemen-elemen UI yang konsisten di seluruh aplikasi. Misalnya penggunaan warna atau font yang seragam pada aplikasi atau website tersebut. Lalu yang ketiga ada kontrol, pengguna memiliki kontrol atas pengalaman mereka. Sebagai contoh, filter produk yang memungkinkan memilih berdasarkan kategori. Misalnya kalau kita lihat di marketplace, kita bisa memilih filter berdasarkan kategori, misalnya ingin membeli baju anak, baju wanita, atau baju pria. Lalu yang keempat ada convenience, proses berbelanja yang mudah dan cepat. Jadi contohnya seperti proses checkout yang cepat dan opsi pembayaran yang beragam. Saya kalau di marketplace itu kan ada beberapa pilihan kita mau bayar pakai apa nih, misalnya pakai debit,
atau pakai credit card atau digital payment seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada customization, pengguna dapat menyesuaikan pengalaman mereka. Jadi di dalam website kita bisa memilih misalnya mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau memilih tema websitenya mau terang atau gelap, itu bisa kita pilih. Lalu yang keenam itu ada communication, komunikasi yang jelas antara pengguna dan aplikasi. Nah, misalnya notifikasi status pesanan. Lalu yang terakhir ada komitmen, pengguna merasa dilibatkan dan termotivasi untuk kembali. Misalnya seperti program loyalitas dengan diskon atau poin. Oke, ini bisa kita lihat contoh UI pada e-commerce Traveloka. Yang pertama ada clarity, tampilan halaman website yang dipenuhi dengan informasi produk, icon tiket pesawat, itu bisa kita klik, deskripsi tentang tiket pesawat, dan harganya. Yang kedua, konsistensi, desain yang konsisten seperti icon menu-menu dan font yang seragam. Lalu yang ketiga, kontrol, filter pencarian yang mudah sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya booking hotel, di tanggal berapa, di mana, dan cari harga yang sesuai budget. Yang keempat, convenience, pembayaran yang mudah dan aman. Misalnya dengan debit atau credit card, digital payment, seperti tadi, OVO atau GoPay. Lalu yang kelima, customization, pengguna bahan bahasa di website Traveloka bisa kita pilih mau pakai bahasa apa. Lalu yang keenam itu communication, status etiket itu yang sudah dibeli apakah sudah terbit atau belum, itu kita bisa lihat di menu My Booking atau Purchase List. Lalu kalau misalnya ada kendala, kita bisa menghubungi customer service atau help center. Yang terakhir komitmen, program Traveloka Priority, sesuai dengan kategori pengguna masing-masing, semakin sering berbelanja pastinya memiliki diskon atau poin keunggulan masing-masing. Nah, Traveloka ini memiliki program Traveloka Priority, jadi kita kategorinya termasuk kategori yang mana nih, apakah yang silver, yang bronze, atau yang mana, karena nanti diskonnya atau poinnya nanti berbeda-beda. Oke. Nah, kita langsung saja ke website Travelokanya. Nih aku udah buka ya Travelokanya. Kita bisa lihat tampilan websitenya itu sangat bagus dan menarik ya. Dan juga kalau misalnya dikaitkan dengan 7C tadi, yang pertama itu clarity, bisa kita lihat menu-menunya sangat jelas sekali ya. Atau ikon gambarnya ini sangat jelas, jadi kita bisa pilih kita mau untuk booking hotel, tiket pesawat, atau tiket kereta. Atau mau liburan kemana, ini ada di tampilan gambarnya. Lalu yang kedua itu adalah konsistensi. Kita bisa lihat di mana memang menu-menunya itu font dan warnanya itu sangat seragam. Lalu yang ketiga itu ada kontrol ya. Ini misalnya nih, kita mau ke Bandung, booking hotel di Bandung tanggal berapa, lalu untuk satu dewasa, satu kamar, kita klik tombol search, lalu kita akan ditujukan kepada beberapa pilihan hotel di Bandung. Kita bisa pilih berdasarkan budget kita, atau misalnya kita mau pilih berdasarkan popularity, review yang tinggi, atau harga yang rendah atau harga yang mahal bisa. Misalnya aku udah pilih hotelnya di Oakwood Merdeka Bandung. Kita pilih roomnya, aku mau pilih yang include breakfast. Lalu, nah kita akan ditampilkan untuk prinsip UI yang keempat tuh, yaitu convenience, di mana kita bisa membayar dengan berbagai macam metode pembayaran. Itu tadi bisa debit, kredit, atau digital payment seperti OVO atau GoPay dan lain-lain.
Lalu yang kelima itu ada customization. Di sini kita bisa merubah bahasa ya. Ini kita bisa rubah bahasa. Misalnya kita mau ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia, nanti ini kita bisa klik aja. Oke. Lalu untuk yang keenam itu communication. Kalau di Traveloka ini biasanya kalau kita udah beli itu muncul etiket ya. Jadi kita bisa lihat di My Booking. Sebagai contoh di history pembelian aku di bulan Oktober 2024 aku membeli tiket hotel di Tripark Residence. Ini vouchernya udah terbit dan udah digunakan. Nah, jika ada kendala kita bisa klik kontak us. Nah, bisa kita klik di sini jika ada terkendala tiketnya. Lalu yang terakhir itu ada komitmen. Yang tadi udah aku jelasin, yaitu Traveloka Priority. Jadi, jika kita mau lihat kita kategori user apa, kita bisa klik di sini, di profil kita, lalu kita bisa mendapatkan penjelasan tentang Traveloka Priority, apa kita termasuk yang bronze, yang silver, yang gold, atau yang lainnya. Karena ini akan mempengaruhi poin kita atau diskon yang kita terima dari Traveloka. Oke teman-teman, gimana dari beberapa penjelasan yang udah aku paparin tadi? Jadi kesimpulannya, user interface yang baik dan bagus akan memberikan kesan pertama yang baik pula kepada pengguna, sehingga pengguna dapat memahami seluruh informasi produk yang ada di website atau aplikasi kita. Istilahnya, what do you need, what do you want, you can easily find it. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu mau, kamu akan mudah untuk menemukannya. Selain itu, di dalam dunia bisnis, user interface sangatlah penting karena dengan adanya user interface yang menarik, itu akan memberikan kepercayaan kepada pelanggan lama serta menarik pelanggan baru karena mereka betah berlama-lama untuk mengeksplor website atau aplikasi kita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang user interface. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Never stop learning because life never stop teaching. Thanks for watching. Stay safe and healthy. Bye bye.